Menyongsong Prakongres pertama Kebudayaan Batak Toba, Batak Center mengadakan Bulan Kebudayaan Batak pada Agustus sampai September tahun 2022 di Jakarta. Sedangkan Prakongres pertama, yang rencananya dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, akan digelar di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, 26–27 September tahun 2022. Ketua Panitia, Irjen Polisi Purnawirawan Erwin T.P. Tobing menjelaskan tujuan diadakannya acara ini untuk mengaktualisasi kembali dan merevitalisasi kebudayaan Batak, khususnya di kalangan generasi muda milenial. Dalam rangka Bulan Kebudayaan Batak yang dimulai tanggal 5 Juli sampai tanggal 30 Agustus, Batak Center menggelar 6 perlombaan yang diikuti khusus kalangan generasi muda, yaitu Lomba Menulis Aksara Batak Toba, Menulis Artikel Berbahasa Batak Toba, Marumpasa, Pidato Berbahasa Batak Toba, Martumba versi TikTok, dan Maruning Uningan. Perlombaan diadakan dengan menggunakan platform digital dan media sosial dan pengumuman juara pada tanggal 27 September tahun 2022. Erwin menambahkan pada tanggal 26 September akan diselenggarakan Prakongres pertama Kebudayaan Batak Toba dengan kegiatan-kegiatan, antara lain, seminar bahasa Batak dan seminar Women 20 dengan menghadirkan tokoh-tokoh perempuan Batak nasional. Diakhiri pada tanggal 27 September tahun 2022 dengan pagelaran Malam Budaya dan Musik Batak. Berikut pernyataan lengkap panitia dan pengurus Batak Center terkait acara Bulan Budaya Batak dan Prakongres pertama Kebudayaan Batak Toba yang menggelar jumpa pers di kantor Sekretariat Batak Center di Jakarta, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Saudara sekalian, para wisatawan, khususnya para pecinta budaya dimanapun berada. Jadi kami sebagai panitia Bulan Budaya Batak Toba yang akan melaksanakan suatu kegiatan event, yaitu Bulan Budaya Batak Toba yang akan dilaksanakan pada bulan September tanggal 27 dan 28. Di samping itu juga ada kegiatan Kongres Kebudayaan Batak Toba. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mengaktualisasi, merevitalisasi kebudayaan Batak ini, khususnya di kalangan milenial, di kalangan anak muda. Bahwa anak muda, kaum milenial Batak dimanapun berada, tidak hanya di kampung, di hutan, tapi dimanapun dia berada, dia paling tidak harus tahu tentang budaya Batak. Sehingga kita mencoba menggugah hati kalangan milenial untuk lebih tahu tentang budaya Batak. Sehingga nanti pada tanggal 27-28 kita buat suatu acara. Sebelumnya tentu ada pertandingan-pertandingan yang kita buat, yang sudah diumumkan sejak tanggal 25 Juli dan berakhir nanti tanggal 30 Agustus. Ada 6 kegiatan yang akan dipertandingkan khusus di kalangan anak-anak muda. Anak muda ini ada kategorinya. Ada 6-13, ada 14-18, mungkin 15-25, ada sampai 30. Itu kita kategorikan berdasarkan umur. Tidak untuk orang tua, tapi khusus anak muda remaja. Apa itu yang dipertandingkan? Pertama adalah tentang pertandingan kemampuan dalam aksara Batak. Kemudian bagaimana penulisan bahasa Batak. Kemudian pertandingan pidato, marpidato dalam bahasa Batak. Kemudian lagi ada pertandingan martumba by TikTok. Kemudian
pertandingan Martaganing, ya, Martaganing, kemudian pertandingan Marupasa Batak. Ini semuanya dengan platform digitalisasi. Artinya nanti pertandingannya by virtual semuanya, yang nanti setelah bulan September tim juri yang sudah dibentuk, yang sudah ditentukan akan menguji ini semua. Semua peserta akan mengirimkannya by online, by virtual. Siapa jurinya? Jurinya adalah yang dari tokoh-tokoh yang bergerak di bidang kebudayaan yang memahami bidangnya masing-masing. Kalau bidang aksara kita pilih orang-orang yang memang mendalami bidang aksara Batak, orang yang mendalami tentang upasa Batak, sehingga dia akan menilai ini pantas nggak, ada kaitannya nggak, termasuk dengan pidato Batak, termasuk dengan Martaganing. Jadi ini semua akan dinilai oleh juri-juri yang ditentukan. Juri ini belum tentu ada di Jakarta. Mungkin dia seorang ahli adanya di kampung. Mungkin dia adanya di sekolah seni di Jawa. Mungkin sekolah seni di Jakarta. Tapi yang punya kemampuan itulah nanti jurinya yang akan menilai ini semua. Sehingga nanti akan ditentukan oleh juri siapa pemenangnya. Nanti ada seminar tentang bahasa Batak. Seperti kita ketahui, ada bahasa Batak yang sudah hilang, tapi ada bahasa Batak yang masih kurang. Bahasa Indonesia yang belum ada bahasa Batak itu nanti akan dibicarakan dalam suatu seminar. Dan juga ada kegiatan seminar Women 20. Artinya ada pembicaraan, dialog, diskusi antara perempuan Batak dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh nasional dalam acara itu, dan beberapa kegiatan lain. Kita buat malam budaya. Apa itu kegiatan budaya? Mungkin musik Batak. Terus anak-anak puluhan sedang kita cari, rekrut anak-anak yang pintar main taganing, pintar main keyboard, pintar main sarune, pintar main obung, tapi anak Batak semua, anak-anak remaja. Itu yang akan kita tampilkan. Sehingga nanti juga ada perempuan. Semua perempuan muda yang akan tampil dalam suatu konser Batak. Martaganing Bataknya, main keyboard juga Bataknya, main sarune, main seruling, main obung, semua bolu Batak yang masih muda. Kita mau coba nanti mengaktualisasikan bahwa ada generasi muda yang pintar main musik Batak. Silakan nanti semua bisa nonton. Ada, mungkin nanti ada fashion, kita coba fashion baju Batak. Juga ada peragaan lainnya, nyanyi, musik. Ini juga akan berkaitan dengan Kongres Batak yang akan diadakan pada tanggal 20 sampai tanggal 22 Oktober nanti di daerah Baligi. Itu nanti ada panitia sendiri. Tapi semua ini adalah inisiatif dari Batak Center, yaitu ketua umumnya Bapak Insinyur Sintong Tambubolon. Beliau yang menugaskan kami panitia bagaimana membuat suatu bulan budaya Batak Toba. Itulah kira-kira yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga semuanya mengerti. Mari, dan ini sudah kami buat flyer. Flyer ini sudah kami kirimkan ke semua puak, ke semua marga, ke semua kumpulan-kumpulan Batak, ke gereja. Ini kita sebarkan semua sehingga semua kumpulan-kumpulan marga, umuman organisasi Batak, gereja apapun dia, mungkin HKBP, mungkin HKI, mungkin GKP, apalah gereja PKB, itu semua kita sebarkan. Sehingga mari masing-masing mengirimkan utusannya. Itu yang saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, Batak Center melalui panitia yang dibentuk, yaitu Steering Committee dan Organizing Committee, sudah membuat berbagai program. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Irjen Paul Tobing. Lalu kami sebagai Steering Committee ingin juga menjelaskan apa yang melatar belakangi kita membuat pra-kongres ini.
salah satu yang melatar belakangi adalah visi misi dari Batak Center yang tentunya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua Umum Batak Center Pak SM Tobing. Lalu dari situ ingin kami sampaikan kepada para pemirsa bahwa sebenarnya ini merupakan sesuatu kekayaan bangsa Indonesia, corak ragam budaya yang dipunyai bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah bangsa Batak yang sering-sering disuarakan bangsa Batak. Pengertiannya sebenarnya adalah suku Batak, tetapi oleh orang Batak sendiri supaya budaya Batak itu menjadi besar sering-sering dikualifikasikan dengan bangsa Batak. Lalu seperti apa generasi muda kita yang sekarang? Ada kesenjangan. Orang muda sekarang ada yang benar-benar mau melestarikan budaya Batak itu, ada yang setengah-setengah, dan ada yang tidak peduli. Kepada masyarakat, kepada generasi muda yang sekarang, kita melihat yang kurang peduli ini mau kita ajak mereka supaya melestarikan budaya Batak ini. Melalui lomba yang telah dijelaskan oleh organizing committee tadi Pak Irjen Tobing, kami menambahkan bahwa dari berbagai kegiatan-kegiatan itu juga, selain kepada generasi muda kita juga mengajak tokoh-tokoh marga untuk ikut juga serta melalui suatu tampilan nanti bagaimana sih tata kelola adat Batak yang sekarang. Kalau dulu tata kelola adat Batak itu banyak dikritik, luar biasa kritiknya. Orang Batak itu kalau berpesta mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 8 malam, kita harus ada di tempat pemborosan. Banyak yang mengatakan seperti ini. Lalu melalui organisasi kita Batak Center juga nanti akan mengajak teman-teman dari organisasi Batak juga, yang salah satunya itu adalah dari lembaga atau lokus adat budaya Batak, akan juga menyampaikan bagaimana tata kelola adat Batak, bagaimana new paradigma baru tata kelola orang Batak, adat Batak itu. Yang kita ketahui selama ini ada semacam joke yang mengatakan bahwa orang yang bisa berpesta pada orang Batak itu orang yang banyak duit. Benar, selama ini memang ya kalau tidak ada uangnya banyak, tidak bisa berpesta. Nah, sekarang ada semacam solusi yang ditawarkan kepada kita, bagaimana supaya esensial, bagaimana supaya efektif dan ekonomis. Itu yang kita harus sampaikan melalui kerjasama dengan lokus adat budaya Batak nantinya. Selain itu juga melalui prakongres yang akan kita laksanakan, sebagaimana dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, kita juga akan mempromosikan bahwa Batak Center itu sudah mempunyai suatu kualifikasi untuk memunculkan berbagai demonstrasi-demonstrasi terkait dengan adat budaya Batak. Tahun yang lalu, beberapa tahun lalu juga diadakan Festival Ulus. Hal itu juga nanti di dalam seminar-seminar yang akan kita laksanakan di event yang sekali ini juga akan kita sampaikan. Yang tidak kalah penting adalah mendengarkan apa sih usulan-usulan dari pemirsa kita, usulan-usulan dari yang kita undang di dalam Prakongres Budaya Batak ini. Hal-hal itulah yang melatar belakangi kita bagaimana supaya seluruh masyarakat Batak itu peduli kepada bagaimana untuk menyukseskan program budaya Batak ke depan. Dan perlu saya sampaikan juga, mungkin disampaikan juga oleh Bapak Ketua Umum Batak Center nanti, bahwa event Prakongres ini tidak hanya dilaksanakan di Jakarta, tetapi dilaksanakan juga di Tapanuli Utara, dan akhirnya nanti akan dilaksanakan kongresnya di Balige, tetapi sebelumnya juga akan dilaksanakan di luar negeri, di Jerman. Dan harapan kita ke depan, Batak Center melalui visi misi yang dipunyai oleh Batak Center
ke depan juga tidak hanya melaksanakan event ini hanya sekali saja. Kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini dan kegiatan-kegiatan yang serupa nanti bisa kita laksanakan pada masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwa Batak Center melaksanakan bulan kebudayaan Batak dan dirangkai Prakongres Kebudayaan Batak Toba, dan puncaknya nanti adalah Kongres Kebudayaan Batak Toba yang pertama di Bali seperti itu. Jadi adapun latar belakang kenapa rangkaian kegiatan ini kita lakukan, itu tidak lepas dari keprihatinan kita semakin tergerusnya adat dan kebudayaan Batak, khususnya Batak Toba. Inilah dasarnya di kalangan orang tua masih kebudayaan Batak itu masih melekat, tetapi semakin ke generasi-generasi yang akan datang itu semakin tergerus, terutama teknologi digital ini semakin menggerus itu. Jadi kebudayaan yang mampu menekankan ataupun mengintervensi platform baru media digital ini mau tidak mau akan menggerus kebudayaan lokal itu. Nah, disinilah menjadi satu tantangan sekaligus persoalan kita. Seperti kita ketahui, kebudayaan Batak Toba itu merupakan kebudayaan yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi. Kalau kita kaitkan dengan unsur kebudayaan, ya unsur kebudayaan Batak Toba itu sangat lengkap. Jadi dia punya aksara. Batak Toba juga memiliki ilmu perbintangan. Semua hal yang berkaitan dengan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemudian adat istiadat dan lain sebagainya dalam 7 unsur kebudayaan itu Batak Toba itu punya. Jadi kalau kita lihat juga dari konteks sejarahnya, Batak Toba ini sangat menarik. Dia memiliki unsur kebudayaan yang lengkap, tapi juga masih bisa kita saksikan sampai hari ini melalui benda-benda tinggalan budayanya. Jadi kalau dalam konteks antropolog, kita mengklasifikasikan kebudayaan Batak Toba itu menjadi pertama itu Batak kuno, lalu kemudian itu Batak tradisional. Dan Batak kuno ini sebenarnya diwakili oleh benda-benda budaya yang ada di wilayah Samosir, tapi juga pinggiran-pinggiran Danau Toba. Jadi misalnya kayak tradisi batu kubur, ada di situ sarkofagus seperti kubur batu atau batu persidangan dan lain sebagainya. Ini mewakili Batak Toba kuno seperti itu. Lalu dalam perkembangannya ada juga Batak boleh dikatakan Batak transisi dari kuno ke modern, atau boleh kita katakan Batak tradisi. Ini sebenarnya diwakili oleh tinggalan-tinggalan budaya yang masih dijalankan pada waktu itu oleh Sisingamangaraja seperti itu. Nah, itulah yang kemudian Batak transisi lah, kuno dan modern. Nah, ini juga ada pengaruh-pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan lain tentunya, termasuk juga kebudayaan Hindu-Buddha seperti itu. Lalu yang terakhir ini kebudayaan Batak modern lah seperti boleh dikatakan. Ini pengaruh dari misi sangat besar. Nah, ini diwakili dengan kalau tadi ya yang tradisi kan di daerah Lembah Bakara kan, walaupun ini sebenarnya menyebar. Tapi yang kemudian terakhir tadi saya sebutkan itu di daerah Silindung. Nah, Silindung inilah masuknya pengaruh-pengaruh dari Barat, pengaruh-pengaruh dari misionaris. Inilah perkembangan Batak. Jadi dalam hal benda-benda budayanya ini juga diwakili. Nah, inilah yang menjadi concern kita. Tidak banyak masyarakat Batak itu mengerti, memahami itu lagi, termasuk juga perkembangannya di kemudian hari seperti itu. Nah, itu yang berikutnya adalah selain benda-benda budaya yang masih ada tinggal di kawasan Danau Toba, ada juga yang sudah di luar negeri. Nah, inilah yang menjadi concern nantinya dalam kongres kita ke depan. Bagaimana benda-benda budaya
khususnya aksara maupun benda-benda budaya lain yang di luar negeri itu bisa dikembalikan lagi ke Indonesia, khususnya ke daerah masyarakat Batak itu sendiri. Nah itu salah satu atau beberapa concern kita baik dalam Prakongres Kebudayaan Batak Toba maupun nanti puncaknya Kongres Kebudayaan Batak Toba yang akan diselenggarakan di Bali. Barangkali itu tambahan dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan media pers di sini. Sebetulnya saya sudah sangat lengkap tadi disampaikan oleh Bapak Jenderal Erwin Robi selaku Ketua Panitia Penyelenggara dan Bapak Kontas Sinaga dan juga Pak Rohmatul. Tapi saya patah sedikit. Kenapa pada kesempatan ini kita fokus khusus budaya Batak, yaitu bahasa Batak. Bahasa Batak dikatakan juga bahasa Batak Toba, lebih spesifik lagi. Karena memang kalau kita melihat proses daripada bahasa Batak itu Toba mungkin mengalir kepada yang lain juga. Jadi itu apanya. Nah kenapa itu begitu sekarang concern daripada Batak Center dan yang lain? Ada kesan dan ada suatu dugaan perkiraan ada kecenderungan tergerusnya bahasa Batak ini. Ini sebetulnya yang menjadi pokok dari concern. Di antara 600 sampai 700 bahasa lokal di Indonesia, maka dikatakan salah satu bahasa lokal yang terancam punah, istilah punah ini, bahasa Batak ini. Inilah sekarang kita secara lebih berpikir mudah-mudahan dengan penyelenggaraan ini nanti orang akan bergairah lagi berbicara dengan bahasa Batak. Itu yang kita apakan. Nah, dalam konteks ini kita juga belum punya panduan apa sebetulnya yang dipakai untuk bahasa Batak Toba ini. Nah, di sini ada kawan-kawan yang dari Universitas Sumatera Utara mencoba membuat suatu kriteria pemakaian bahasa Batak. Di situ nanti akan dicoba ketika apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Panitia tadi akan diadakan di Balige, Kongres budaya Batak ini, Toba ini, di situ akan dicoba disahkanlah suatu bagaimana penggunaan bahasa Batak itu, bahasa Batak Toba lah yang secara dalam kurung ya, bahasa Batak pada umumnya ada 6 puak di situ, tapi Toba lah yang akan dilaksanakan di sana. Bagaimana misalnya cara mengucapkannya, cara menuliskannya akan kita coba nanti kita sepakati di sana. Disepakati di sana, paling tidak sebagai satu acuan bahwa itu bisa saja diperbaiki untuk yang akan datang, itu sah-sah saja. Nah, jadi itu yang akan kita dorong dalam konteks penyelenggaraan ini. Dan satu hal sebetulnya yang kita harapkan daripada penyelenggaraan Prakongres ini dan bulan budaya Batak yang diselenggarakan ini adalah bagaimana menggugah orang-orang Batak itu dan seluruh dunia melihat potensi wisata yang ada di kawasan Danau Toba sebagai apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Jokowi adalah menjadi pariwisata super prioritas. Itu yang lebih kita harapkan dengan adanya menggelorakan daripada penyelenggaraan Prakongres budaya yang akan kita lenggarakan di Jakarta. Jadi dengan itu orang akan melihat, setelah dilihat ada macam-macam kelebihan budaya, ada manortor, ada bernyanyi, ada macam-macam. Mudah-mudahan orang menjadi kepingin dari Jakarta dan dari diaspora tadi dikatakan akan diadakan juga di Eropa misalnya. Jadi itu yang kita harapkan. Semoga ini menggugah daripada orang-orang Batak maupun orang luar negeri, siapapun, orang asing, orang Indonesia, untuk menjadi tertarik melihat apa sih sebetulnya Batak itu kayak apa, budayanya kayak apa saja. Jadi ini yang menjadi harapan daripada Batak Center ketika menyelenggarakan itu. Batak Center saya tambahkan sedikit tadi bahwa Batak Center itu sudah ada di Amerika, sudah ada pengurus Batak Center di Amerika. Wilayahnya kebetulan mereka berkantor di Denver, Colorado. Nah itu. Kita juga segera nggak tahu pada kesempatan itu apakah kita bisa
kebetulan meresmikan, tinggal meresmikan sebetulnya cabang Eropa ini. Kalau misalnya kita ada kesempatan akan diresmikan juga. Sedangkan di Rusia sudah ada juga pengurusnya sebetulnya. Jadi ini yang menjadi daripada concern Batak Center tadi. Seperti dikatakan Batak Center itu kawan-kawan supaya ada dua fokus yang menjadi concernnya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia orang-orang Batak khususnya kaum milenial yang sekarang kita ini sadar bahwa persaingan ke depan adalah manusia-manusia yang akan menentukan SPM. Oleh karena itu bagaimana orang-orang Batak itu adalah menjadi inspiratif, kreatif, dan inovatif. Itu yang menjadi keinginan daripada Batak Center. Kemudian bagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, melestarikan daripada budaya Batak ini sekaligus mengembangkannya dalam proses penyesuaian. Ada proses penyesuaian juga. Perkembangan kadang-kadang orang alergi terhadap suatu penyesuaian. Tidak boleh disesuaikan, dirubah. Padahal itu diperlukan juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ponta Sinaga tadi. Apa kita harus paksakan sekian jam berjam-jam? Itu juga bagian daripada concern Batak Center. Segala sesuatunya bisa bermanfaat, diselenggarakan secara efisien, tapi hasilnya maksimal. Jadi kira-kira itulah yang dari concern dari kita sini. Sekali lagi untuk pers media, kami ucapkan terima kasih. Semoga bisa dipilah mana yang paling baik dan pantas untuk menjadi konsumsi orang Batak, orang Indonesia, dan orang luar negeri dalam rangka penyelenggaraan daripada aktivitas Batak Center ini. Itu bagian salah satu. Sebetulnya masih ada yang sedang dalam proses, yaitu bagaimana ULOS diterima UNESCO menjadi bagian daripada budaya. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatiannya. Ya. Horas.